Hello everyone, it's me, Lisa. Watch me dance, dance the night away. Halo teman-teman, kenalin nama aku Puan Mutiara Lisa dengan NIM 2310863016 dan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Nah, di video kali ini aku bakal membahas suatu teori, di mana teori ini bakal menarik banget buat kita bahas bareng-bareng karena teori ini bakal relate sama keadaan negara kita pada saat ini. Nama dari teori ini adalah teori penentu agenda. Nah, kalian jangan heboh dulu karena kita bakal bahas ini bareng-bareng. And yeah, let's talk about it. Nah, kenapa sih aku milih teori ini? Karena aku ingin teman-teman yang nonton video ini juga tahu bahwa ketika kita beranggapan tentang sesuatu atau mengasumsikan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak kita sampaikan karena suatu topik yang nggak penting mungkin atau kamu nggak punya teman buat ngebahas hal tersebut. Nah, aku adalah salah satu orang yang mengalami hal tersebut. Nah, di teori ini, ketika aku belajar ilmu komunikasi, aku menemukan suatu teori di mana teori ini sudah pernah aku pikirkan sebelumnya dan juga teori ini pernah dibahas oleh seorang bernama Maxwell dan juga seorang temannya bernama Donald Chow, di mana mereka percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal-hal yang menonjol dalam sebuah berita dari news agenda mereka itu sendiri kepada public agenda. Nah, pada saat itu, media massa mampu membuat apa yang penting bagi mereka menjadi penting pula bagi masyarakat. Teori penyusunan agenda ini mulai dirintis pada tahun 1968. Ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat, penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita tersebut dinilai tingkatannya oleh pemilih, yang kemudian menjadi fenomena utama bagi Maxwell dan Donald Shaw dalam melahirkan teori agenda setting, yang dimana teori ini dipublikasikan pertama kali dengan judul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Menurut Bernard Cohen, agenda setting teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa media massa ini merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa itu sendiri dalam mengarahkan perhatian publik kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa tersebut. Nah, ia mengatakan bahwa pers mungkin tidak mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, namun pers berhasil dalam mengalihkan perhatian publik dari apa yang mereka pikirkan. Nah, sementara itu, Stephen Littlejohn dan Karen Foss mengemukakan pendapat mereka mengenai teori ini. Mereka mengatakan bahwa agenda setting teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa media ini membentuk gambaran atau isu yang ada di dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media itu kan harus selektif dalam melaporkan berita. Nah, saluran berita ini ditetapkan sebagai penjaga gerbang informasi yang membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana cara meliputnya. Apa yang diketahui oleh masyarakat dalam suatu waktu, itulah yang merupakan hasil dari kontrol media tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah aku paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa agenda setting teori ini membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Tentunya kita sudah pasti tahu bahwa hal ini sangat berpengaruh buruk pada masyarakat karena masyarakat akan terbiasa dengan berita-berita yang disampaikan oleh media, sehingga berita-berita tersebut menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan oleh media tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat, tapi bahkan sampai mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. Teori penentu agenda sudah diterapkan kepada media massa di negara Indonesia, di mana semakin hari semakin berpusat kepada suatu oknum atau personal dibandingkan isu yang mendidik masyarakat. Isi dari media massa seperti TV, TikTok, YouTube, atau bahkan Twitter sangat berkaitan dengan konflik yang menarik perhatian masyarakat. Misalnya, media memilih untuk membahas suatu isu yang sedang hangat dibicarakan, alih-alih memilih topik yang dapat mendidik masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia karena banyaknya warga Indonesia yang lebih menyukai gosip dibandingkan membicarakan hal-hal yang positif. Nah, hal ini juga bakal berdampak kepada psikis masyarakat di mana banyaknya masyarakat yang memberikan hate comment kepada setiap isu yang baru terjadi di sosial media. Hal ini juga mengakibatkan warga Indonesia dicap sebagai netizen tidak tersopan se-Asia Tenggara dikarenakan sering mengujar kebencian terhadap isu-isu viral.
Dalam laporan yang berjudul Digital Civility Index, netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut. Tingkat kesopanan warganet Indonesia semakin memburuk, di mana awalnya kita mendapatkan 8 poin, lalu kita mendapatkan 76 poin, di mana semakin tinggi poinnya, maka tingkat kesopanan semakin memburuk. Dalam hal ini, teori ini sangat berkaitan dengan kekuatan media yang dapat mempengaruhi agenda dan agenda tersebut yang menjadi penentu di masyarakat. Selain itu, media juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi opini publik mengenai seseorang. Misalnya membuat citra negatif pada seseorang dengan cara memfitnah atau memutarbalikkan fakta. Nah, sekian dari aku. Mungkin kita bisa diskusi lebih dalam lagi di kolom komentar. Next, bahas apa lagi ya?